Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya di rumah? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Karim senantiasa mendapatkan pertolongan dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Dan tak lupa keluarga anak-anak di rumah juga senantiasa mendapatkan pertolongan dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Anak-anak, tema pesantren Ramadan kita adalah Ramadanku penuh bahagia dan takwa. Di kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat ini tidak jauh berbeda dengan sholat fardu anak-anak. Yang membedakan di sini adalah jumlah rakaatnya, waktunya, dan niatnya. Sholat sunnah hajat ini kita harus benar-benar paham. Di sini ada kalimat sunnah. Apakah itu sunnah? Sunnah adalah apabila kita mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala anak-anak. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan, kita tidak dapat apa-apa. Itulah pengertian dari sunnah. Akan tetapi alangkah baiknya kita melaksanakannya. Anak-anak, sholat sunnah hajat ini jumlah rakaat yang paling sedikit ini 2 rakaat. Yang paling banyak adalah 12 rakaat. Seandainya kita melaksanakan 4 rakaat boleh? Boleh. 6 rakaat juga boleh. 12 rakaat juga boleh. Yang penting kita melaksanakan dengan istiqomah. Anak-anak, kapankah waktu melaksanakan sholat sunnah hajat ini? Waktu yang paling utama atau yang paling afdol untuk mengerjakan sholat sunnah hajat ini adalah sepertiga malam. Kapankah itu? Yaitu mulai jam 1 sampai sebelum subuh. Itu adalah waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat sunnah hajat. Anak-anak, mari kita baca niatnya bersama. Niat sholat sunnah hajat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kita ulangi lagi. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Itu adalah niatnya sholat sunnah hajat. Kemudian apa yang harus kita baca? Yaitu doa iftitah. Kemudian surat Al-Fatihah dan dilanjut dengan surat-surat pendek. Mungkin bisa membaca surat An-Nas, Al-Falaq, atau Al-Ikhlas. Anak-anak, setelah mengerjakan sholat sunnah hajat ini, semisal 2 rakaat, kita tidak langsung pergi anak-anak. Ada yang harus kita baca. Apakah itu? Yaitu membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Berapa kali? Semampu kita. Bisa 11 kali atau mungkin 33 kali. Dilanjut dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali? Boleh 11 kali ataukah 33 kali. Dilanjut membaca tasbih subhanallah. Berapa kali? Boleh 11 kali atau 33 kali. Jadi setelah kita selesai mengerjakan sholat sunnah hajat ini anak-anak, kita membaca itu tadi supaya lengkap anak-anak. Dan dengan membaca istighfar, sholawat, dan tasbih, mudah-mudahan sholat kita
diterima dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itulah materi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak harus banyak, yang sedikit. Tidak harus banyak, sedikit, yang penting istiqomah. Amin. Anak-anakku, materi selanjutnya setelah sholat sunnah hajat yaitu sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang dilakukan dengan membaca tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sholat sunnah tasbih ini hampir sama dengan sholat sunnah yang lain, tetapi perbedaannya ada di niat dan jumlah rakaatnya. Anak-anak, jumlah rakaat sholat sunnah tasbih ini 4 rakaat dibagi menjadi 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Di sini waktu melaksanakan sholat sunnah tasbih ini bisa dimulai atau bisa dilaksanakan setelah sholat isya sampai sebelum subuh anak-anak. Mari kita baca niatnya bersama-sama. Usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Sekali lagi anak-anak, usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian anak-anak, caranya setelah kita membaca niat, kemudian kita takbiratul ikram, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca tasbih anak-anak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian dilanjut dengan membaca doa iftitah. Setelah selesai kita membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Kemudian setelah selesai kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai kita membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali anak-anak. Kemudian setelah selesai kita membaca surat pendek. Boleh surat An-Nas, Al-Ikhlas, atau Al-Falaq, atau surat pendek yang lainnya. Kemudian setelah selesai membaca surat pendek, dilanjut membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali anak-anak. Kemudian kita ruku dengan membaca doa ruku, kemudian kita membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Setelah selesai kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita membaca doa i'tidal dan kemudian membaca tasbih lagi anak-anak sebanyak 10 kali. Setelah itu kita sujud dengan membaca doa sujud. Setelah itu membaca tasbih lagi anak-anak sebanyak 10 kali. Setelah sujud kita duduk di antara 2 sujud. Kemudian kita membaca doa di antara 2 sujud. Setelah itu kita membaca tasbih lagi anak-anak sebanyak 10 kali. Kemudian kita sujud lagi membaca dengan doa sujud. Kemudian membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Kemudian kita berdiri untuk melanjutkan rakaat yang kedua. Anak-anak, kemudian setelah kita berdiri untuk melanjutkan rakaat yang kedua, ini bacaannya sama dengan rakaat yang kedua. Akan tetapi ketika rakaat yang kedua di akhir kita tidak langsung membaca tahiyat akhir anak-anak. Tapi ketika kita duduk tahiyat akhir, kita terlebih dahulu membaca tasbih sebanyak 10 kali, baru kemudian kita membaca tahiyat akhir, baru kemudian kita salam anak-anak. Itulah keterangan dari Bapak tentang sholat sunat tasbih. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bermanfaat. Jangan lupa anak-anak terus berdoa, terus belajar. Semoga cita-cita kalian cepat tercapai dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.